Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersemangat di dalam menambah wawasan, mempelajari ilmu keislaman, memperdalam pengetahuan, serta meningkatkan kebaikan-kebaikan sebagai bukti nyata dari ilmu yang kita miliki itu, sehingga kita mendapat pujian sebagai orang yang mencari ilmu, sebagai orang yang melakukan kebaikan. Insya Allah akan mendapat kemudahan-kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Persada Tafsir Jalalain, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mulai ayat 66 surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 66 yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, ya. Bukti bahwa Allah itu berkuasa atau mampu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka bil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca tafsir Al-Jalalain surat Al-Isra ayat 66 dan seterusnya. Rabbukum, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum utai pangeran sira kabeh iku allazi zat yusji ay yajri kang nglakokake sapa allazi lakum kanggo sira kabeh alfulka ing prau as-sufuna pira-pira prau fil bahri ing dalem samudra litabtahu supaya murih sapa sira kabeh tatlubu min fadlihi saking anugrahe Allah Ta'ala halih mahlur sapa Allah bitijarati kelawan berdagang. Innahu setuhune utai rabbukum iku kana ana sapa rabbukum bikum kelawan sira kabeh iku rahiman dat kang asih fi taskhiriha lakum. Jadi mitra Persada, salah satu kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu adalah Allah memperjalankan perahu direh, dikuasakan kepada manusia ini supaya lipat tabelagu min fadli, supaya manusia memperoleh anugerah Allah. Karena kalau mencari ikan itu kan biasanya pakai perahu. Nah, dengan ditundukkannya perahu untuk manusia, maka manusia bisa mencari ikan, bisa berjalan di atas air dan tidak bocor. Nah, ini salah satu ibarat orang yang
merusak lingkungan itu adalah penumpang perahu. Itu perahunya ada 2 lantai, yang lantai bawah ini mengambil makanan tidak ke atas, tidak naik ke atas, tapi dia bolong saja, bolong atap itu, sehingga bocorlah atap itu. Maka di dalam kehidupan ini harusnya memang bersatu padu, saling melengkapi, sehingga tidak ada yang salah satunya itu malah berusaha merusak nama baik kelompok atau grupnya, daerahnya, wilayahnya. Ya, senantiasa mengikuti aturan. Kalau tadi yang lantai bawah ngambil makan, ya harus naik, tidak hanya sekedar bolongi. Bolongi itu cepat, konsumsinya cepat dapat, tetapi merusak perahu itu. Bisa jadi perahu itu menjadi kerem atau tenggelam. Nah, ini salah satu permisalan. Nah, di sini Allah lah yang menundukkan perahu kepada kita agar kita ini memperoleh anugerah Allah, rizki Allah, baik itu ikan maupun yang lainnya, dengan cara dijual belikan, bitijaroh, dengan jual beli. Masya Allah, hasil laut kita itu sebenarnya melimpah ya. Hasil laut kita itu melimpah sekali, karena memang 2/3 dari wilayah kita ini adalah lautan, dan lautan itu dicari ikannya itu tidak habis-habis. Ini adalah anugerah Allah. Allah menciptakan manusia, tapi juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Innahu kana bikum rahimah. Maka ditegaskan di akhir ayat ini, sesungguhnya Allah itu kepada kalian itu maha sayang ya. Maha sayang. Terbukti manusia diberi sarana untuk memperoleh rezeki, yaitu diilhami untuk membuat perahu, kemudian bisa berjalan di atas air ya, kemudian bisa memperoleh ikan, kemudian dijual belikan. Nah, ini salah satu bukti kekuasaan Allah dan kemahasayangan Allah kepada kita. Sebenarnya Allah ini sayang sekali pada kita ya. Nah, di antaranya lagi adalah kalau kita punya rumah gitu kan nggak ada makhluk-makhluk yang jahat yang masuk ke rumah kita toh, apa itu ular, apa binatang apa. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Nah, kalau kita bikin rumah kemudian ada makhluk-makhluk yang menakutkan, membahayakan masuk rumah, kan kita nggak nyaman di situ. Nah, ini termasuk rasa sayang dari Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan ketika manusia berbuat salah, Allah saja masih memberi rizki kan. Orang pagi-pagi bisa sarapan, bisa mandi, bisa memakai baju, tangannya masih bisa dipakai, dan seterusnya, padahal dia berbuat dosa. Jadi Allah itu tidak dendam, Allah itu masih sayang, masih menunggu taubat manusia. Kemudian mitra persada di ayat 67 Allah berfirman, wa idza massakumud durru. Jadi dan apabila kalian dikenai madharat fil bahri, di dalam lautan, khawfil gharaq, karena khawatir tenggelam, dhalla man tad'una illa iyyah, maka hilanglah orang-orang yang kalian ajak, kalian seru, kalian mintai perlindungan, illa iya, kecuali kepada Allah. Kalau orang sudah di tengah lautan,
Dia minta tolongnya sama siapa? Kan nggak mungkin kepada manusia di daratan. Maka satu-satunya adalah kepada Allah. Itu harus diingat yang seperti itu. Kebaikan Allah seperti itu. Di tengah lautan nggak ada orang kan, hanya paling orang yang di perahu itu. Nggak cukup untuk menolong. Nah, siapa yang menyelamatkan, yang dimintai pertolongan, yaitu Allah saja. Pada waktu kita susah, ingat Allah. Falamma najja, mongko tetkalane nyelametake sapa Allahkum ing sira kabeh minal gharqi saking tenggelam, wa ausat lakum lan nyampekne sapa Allahkum ing sira kabeh ilal barri maring daratan, a'radtum mongko mengo sapa sira kabeh. Ini Allah tahu. Allah tahu. Ketika nikmat sudah kamu dapat, ketika keselamatan sudah kamu peroleh, kamu berpaling, kamu lupa, kamu tidak ingat siapa yang menolongmu. Makanya di juz 22 itu disebutkan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanat tuh pernah ditawarkan ke langit, bumi, ke gunung, nggak ada yang mau. Mereka berat, merasa berat. Tapi manusia mampu menanggungnya, siap menanggung amanat itu. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu sangat dolim dan amat parah kebodohannya. Kalau dilihat dari ayat itu, manusia ini sebenarnya bodoh, zolim gitu. Manusia ini ya geleleng tenan. Tapi meskipun begitu diimbangi dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Kalau lagi butuh Allah itu minta tolong sama Allah, kemudian lagi enak-enakan itu berpaling, seakan-akan lupa sama yang memberi selamat, yang membantu. Itu saja Allah masih menyayangi, Allah masih menunggu taubatnya, mau menunggu sadarnya, Masya Allah. Maka sebaiknya supaya kita setiap hari ini menjadi orang baik dan selalu siap, maka setiap terutama habis mau tidur itu kita ingat seharian ini perbuatan baik kita seberapa, perbuatan jahat kita itu seberapa. Kalau masih banyak yang jahatnya, maka kita minta ampun sama Allah sebelum tidur. Kalau lebih baik kebaikannya dibanding kejahatannya, kita bersyukur, dan dua-duanya dalam keadaan banyak baiknya atau banyak buruknya, kita minta ampun, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah masih membangunkan untuk besok pagi untuk kita beramal lagi. Nah, tadi sudah didahului taubat sebelum tidur kan, maka insya Allah sudah bersih sebelum tidur itu. Nah, kalau itu dosanya kepada Allah. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau diteliti di angan-angan gitu, di angan-angan, manusia ini sebenarnya banyak sekali bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima. Tapi manusia kadang-kadang lupa, sehingga dia melakukan keburukan, salah langkah, salah berpikir, memilih yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang merupakan tanda ajaan setannya diikuti. Nah, inilah mitra persada, harusnya kita semakin berhati-hati. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. May yahfadillah yahfadhu, ihfadillah yahfadka. Dalam hadis itu, hadis qudsi ya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Menjaga Allah itu artinya mengikuti aturan Allah. Kalau sudah mengikuti yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Kebutuhanmu akan dicukupi, kekuranganmu akan dilengkapi, dan seterusnya. Nah, ini kadang kita lupa bahwa resep untuk menjadi orang tertolong, orang yang mujur, orang yang selalu muwafaq, orang selalu ditolong, dibantu Allah,
itu adalah karena dia patuh sama Allah. Itu saja resepnya. Nah, kemudian wa kanal insanu kafuro. Nah, diakhirilah ayat ini ya. Jadi ketika kamu susah minta tolong sama Allah, nggak ada minta ke orang lain, kepada Allah, karena di tengah lautan kan, karena di tengah lautan minta tolongnya pada Allah. Kemudian setelah selamat itu loh, a'radtum, kalian berpaling, meninggalkan perintah-perintah. Nah, maka diakhiri akanal insanu kafuro. Manusia itu apa jenenge, banyak kufurnya, banyak tidak bersyukurnya akan nikmat Allah. Ya kita ini termasuk yang mendapat nikmat yang banyak dari Allah, yang banyak. Allah, Masya Allah, saya ini dulu ya anak orang tidak punya, kemudian sekolahnya saja biasa, kemudian tinggal di pesantren itu ya sangunya tidak seberapa, kadang ya terlambat, kemudian bisa selesai kuliah, kemudian bisa S2, dan kemudian S3. Itu jaraknya jauh-jauh untuk menunjukkan bahwa ya tersendat-sendat karena rezeki, karena sangunya tidak ada. Maka sudah berhasil semua, kemudian ya Allah, alhamdulillah, sudah. Pokoknya nikmat Allah banyak sekali. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersyukur. Kalau disuruh semampang kita bisa, maka kita kerjakan, kita lakukan sebagai bukti dari syukur kita kepada Allah. Wa afa amintum ana ta iman sapa sira kabeh, utawa apa ta rumangsa aman sira kabeh ayah sifa ing yen to ya ndelep nih bikum kelawan sira kabeh janibal barri ana ing sandingi daratan ail ardi kakoruna kaya korun. Apa kalian merasa aman dari ditenggelamkan ke dalam bumi seperti Qarun? Qarun itu kan di Al-Quran disebutkan fakhosafna bihil ardo, fakhosafna bihi wabidarihil ardo. Jadi sebagai hukuman, dulunya Qarun ini orang tidak terkenal, orang melarat, dan minta doa kepada Nabi Musa supaya kaya. Sudah diingatkan, jangan, nggak usah minta kaya, nanti malah menyusahkan. Dia mengengkel, akhirnya didoakan betul, jadi kaya betul. Setelah kaya, Masya Allah, banyak yang ditinggalkan perintah-perintah Allah. Maka Allah menghukumnya, bahkan dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, gitu, di juz 20 itu. Ini aku dapatkan karena aku diberi ilmu, saya punya ilmunya. Jadi istilahnya ini adalah usahaku sendiri, berkat kedisiplinanku, berkat ketekunanku. Jadi menduakan Allah ditinggal gitu aja. Kesombongan seperti inilah yang menjadikan Allah murka. Bahkan ahli ilmu, orang yang pertama orang awam dulu, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi ya Allah, seandainya apa yang dialami Qarun, apa yang diberikan pada Qarun itu diberikan pada kami, ndah nenek mate gitu. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Sedangkan orang yang diberi ilmu, orang yang mengetahui ilmu, orang yang pintar, yang mengetahui kekuasaan Allah dan seterusnya, wailakum. Mereka mengatakan, celaka kalian. Wailakum. Sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Balasan baik atau pahala yang diberikan Allah
itu lebih baik untuk orang yang beriman dan bertakwa. Qarun ini tidak termasuk orang yang begitu. Dia kufur nikmat. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka tidak beruntunglah orang-orang yang kufur nikmat. Nek kula tanya jenengan pengen sugih napa pengen melarat? Jawabnya gimana ya? Ya pengen sugih. Saya tak pengen melarat saja gitu. Ada yang milih miskin, ada yang milih kaya. Yang miskin insya Allah hisabnya sedikit, yang kaya hisabnya panjang lebar lama. Kalau kekayaan itu dipenuhi hak-haknya seperti zakat ya, dan apalagi gitu, insya Allah kekayaan yang menyelamatkan. Tapi kalau kekayaan itu menjadikan lupa ya, kewajiban, lupa zakatnya, maka akan mencelakakan. Maka semuanya dengan begitu milih yang menjadi kaya yang tahu diri, tahu hak-haknya harta dan hak-haknya orang yang membutuhkan. Wa yursila alaikum hasiban, atau Allah mengirim kepada kalian hasiban ya, teriakan seperti teriakan yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi kaumnya Nabi Lut itu laki-laki semua suka sama laki-laki. Bahkan tamunya Nabi Lut, yaitu malaikat yang tadinya bertamu ke Nabi Ibrahim kemudian pindah ke Nabi Lut, itu dipengini sampai Nabi Lut mengatakan, haula ibanati hunna adharu lakum. Itu loh anak-anakku perempuan, itu lebih baik bagi kamu, nikahilah, nggak apa-apa, saya boleh, tapi jangan senang sama sesama jenis gitu. Tapi batak, yang namanya orang nafsu ya, nggak bisa dicegah. Akhirnya faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Kami jadikan buminya kaumnya Nabi Lut itu terbalik, numplek. Ya udah, musnah semua. Ya, musnah semua. Tsumma la tajidu nuli ora nemoni sapa sira kabeh lakum kanggo sira kabeh wakilan ing wong kang reksa. Jadi apakah kalian merasa aman jika bencana itu datang dari bumi seperti bencana yang diberikan pada Qarun, atau bencana itu berupa Allah mengirimkan ya, tiupan, ya, teriakan. Jadi teriakan yang berisi azab. Kemudian kalian tidak menemui orang yang bisa melindungi lagi. Ini adalah ayat tentang ancaman betapa manusia ini harus berhati-hati. Am amintum ayyu'ida, ana ta aman sapa sira kabeh ayyu'ida ing yen to balekake sapa Allah kum ing sira kabeh fihi ing dalam bahar, di dalam lautan, tarotan ing dalam suwijine mangsa ukhra kang liya. Fayursila mongko ngutus sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh qasifan minarrih ay rihan sadidatan la tamra bisai. Jadi la tamur bisai illa qasafathu. Jadi apa kalian merasa aman jika Allah mengembalikan kalian ke lautan lagi ya, dalam rangka mengambil anugerah dari Allah, mencari ikan dan seterusnya, berdagang. Kemudian tiba-tiba Allah mengirimkan pada kalian itu angin yang kencang sekali, tidak mengenai barang kecuali merusaknya. Fayuriqa nuli ngeremake apa rih kum ing sira kabeh bima sebab barang kafartum kang kufur sira kabeh tsumma la tajidu nuli ora nemoni sira kabeh lakum kanggo sira kabeh
alaina ing atase ingsun bihi kelawan apa jenenge rih ya tapi ing wong kang melu. Jadi ketika manusia di tengah lautan kemudian dikirimi ya angin yang kencang yang mencelakakan kita ya, kemudian menenggelamkan kita disebabkan dari ulah kita, dari dosa-dosa kita, kemudian kita tidak memiliki pengikut sama sekali setelah itu karena kita sudah tewas. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Manusia supaya ingat betapa besarnya sayangnya Allah pada kita. Memberi kita hidup, memberi kita nafas, tangan kita bisa bergerak, memberi kita rizki. Bahkan jalan memperoleh rezeki itu sudah dipersiapkan oleh Allah kan masing-masing orang, karena masing-masing orang itu diberi keahlian, diberi hobi, kesukaan, kemudian menjadi keahlian. Kemudian karena keahlian itulah kita bekerja, ya. Disitulah jalan meraih rezeki. Walaqad karramna lan teman-teman wis mulyaake ingsun bani Adam ing bani Adam. Wa hamalna lan gawa sapa ingsun hum ing bani Adam fil barri ing dalam daratan. Ala tapi ing atase nunggang awal bahri lan ing dalam lautan ala sufuni ing atase perahu. Wa razaqna lan paring rezeki sapa ingsun hum ing ibadi minat thayyibati saking pira-pira barang kang bagus. Wa faddalna lan luwehake sapa ingsun hum ing ibadi ala kasirin ing atase akeh mimman saking wong khokna kang wis netahake sapa ingsun kalabahaim kaya kewan-kewan aja kaya walhus. Tafdilan kelawan ngluwehake temenan. Jadi manusia ini sudah dimuliakan Allah sejak sedini mungkin. Bahkan kalau meninggal saja suruh memuliakan, yaitu dimandikan, dikafani, dikubur dengan halus, diperlakukan dengan sebaik-baiknya walaupun kita sudah wafat. Nah, itu juga dilebihkan dari binatang. Binatang itu serane aturan itu, manusia ada aturan. Ya. Binatang tidak tahu kelambinan, kita pakai baju. Dan kelebihan-kelebihan yang lain yang diberikan pada manusia. Itulah seharusnya membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Nikmat Allah bukan main. Nikmat Allah bukan main. Kalau kita merasa tidak diberi nikmat itu namanya kurang syukur ya. Bahkan nikmat yang jarang kita bicarakan yaitu nikmat kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga kaki kita dari berbuat maksiat dan seterusnya. Itu juga nikmat. Makanya kalau orang mendapat rezeki banyak kemudian tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga tangannya, maka orang itu berarti kurang bersyukur. Karena rezekinya harusnya disyukuri, kemudian perilakunya bisa baik itu juga harus disyukuri. Ternyata buat ngomongin orang, buat jelek-jelekin orang, berarti dia tidak mendapat nikmat dari Allah. Mitra persada, seperti itulah bahwa kewajiban manusia harus bersyukur. Allah memberi nikmat yang tiada tara. Kewajiban kita adalah beribadah, berbuat baik, bersyukur, dan kalau kita melakukan kekeliruan, kita diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.